Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini, ya saya akan ngobrol dengan Pak Tarno. Beliau dikenal di Kelurahan Sunterjaya ini sebagai penggiat lingkungan, ya. Tapi banyak hal yang kemudian sudah dilakukan, bahkan juga ada produk-produk ramah lingkungan. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Pak, ini terima kasih atas waktunya. Nah, sebelum kita ngobrol, kan tak kenal maka tak sayang. Mungkin Bapak harus kenalin diri dulu deh. Nama Bapak, terus apa sih sebenarnya concernnya dan apa yang Bapak lakukan? Silakan. Terima kasih. Saya Sutarno, RP Sutarno, penggiat lingkungan hidup. Karena kami awalnya memang hobi melihat keadaan lingkungan yang kotor, keadaan lingkungan yang banyak sampah di kota besar itu ternyuh. Lalu kami mencoba untuk memilah, mengolah sampah untuk tuntas di sumber. Nah, dari situ akhirnya keterusan menjadi penggiat lingkungan hidup sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi itu dimulai waktu itu tahun berapa? Kami mulai tahun 2008. Itu melihat got banyak sampah, kami angkat. Lalu jalanan tempat membuang sampah kami coba bersihkan. Nah, kemudian 2009 itu kami sudah mendapatkan kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan baik di RW-RW juga di sekolah gitu. Oh, oke. Jadi juga edukasi ke sekolah-sekolah juga ya dilakukan ya. Betul, nah, Ibu. Tadi kan dimulai dari sampah, seterusnya akhirnya sampahnya diolah menjadi beragam benda ya. Nah, apa saja itu yang Bapak sampai sekarang akhirnya ngolah, sebenarnya memanfaatkan barang yang nggak kepake gitu ya, atau sampah daun gitu mungkin juga ya, kemudian dijadikan berbagai produk lingkungan. Nah, itu dan punya nilai plus tentunya ya, nilai ekonomi juga. Nah, itu gimana Pak? Apa saja? Jadi kan sampah ini setelah dipilah ternyata ada yang namanya organik, ada yang namanya non-organik yang sekarang berkembang menjadi mudah terurai, kemudian sampah media daur ulang, kemudian sampah residu dan B3, Bu. Nah, akhirnya sampah organik ini kan tidak banyak orang bisa mengolah. Nah, makanya organik ini kami olah tuntas, jadi organik ini tidak diangkut oleh tukang gerobak. Nah, kemudian dari organik ini dihasilkan sampah padat, sampah cair. Lalu untuk apa? Nah, akhirnya dari situ muncul ide lanjutan, yaitu pemanfaatan sampah media padat dan cair untuk penghijauan lingkungan. Nah, sehingga produknya ada media tanam, produknya ada pupuk cair, produknya ada tanaman penghijauan. Nah, tanaman penghijauan agar murah, akhirnya dari limbah plastik kami ubah menjadi media tanamnya atau wadahnya. Sehingga sekarang organik terkelola, wadah plastik terkelola menjadi produk unggulan gitu. Oke. Jadi yang plastik itu bisa jadi pot gitu ya, atau bisa menjadi wadah-wadah lain ya. Betul. Nah, terus kalau misalnya ini ngajarin anak-anak tuh ya, misalnya diundang ke sekolah, itu apa yang diajarkan ke peserta didik itu? Nah, kalau di sekolah kebetulan kan kami ngeling dengan Adiwiyata, sekolah sehat. Nah, sekarang ada P5. Nah, di situ yang kami adakan adalah motivasi untuk menumbuhkan kesadaran agar mereka tahu bahwa sampah ini memiliki nilai dengan contoh-contoh. Dan akhirnya sekarang di sekolah kami bisa memberikan edukasi tentang mewujudkan sekolah hijau, menjadikan sekolah sebagai sumber belajar. Jadi tidak perlu sekolah itu membawa muridnya keluar, tetapi di sekolah bisa ngolah sampah, ada tanaman toga, ada manfaatnya. Bahkan orang tua sakit pergi ke sekolah untuk minta obatnya. Nah, kemudian juga di sekolah lalu kita dorong untuk bisa nggak dana sampah yang tiap bulan dibayarkan kepada tukang sampah itu menjadi stop, sehingga itu sampah yang keluar dari sekolah
itu menjadi nilai, yang terutama adalah kreativitas, yang kedua produk, sehingga ada apa namanya pameran-pameran di sekolah itu menjadi unggulan dari sekolah itu. Oke. Ya. Jadi P5 yang dimaksud Bapak itu sebenarnya adalah project profil pelajar Pancasila. Nah, di situ ada 6 karakter yang mau dibangun. Nah, salah satu karakternya memang berwawasan global gitu ya, terus ada kreativitas. Nah, juga ini yang oleh Pak Tarno tadi disebutin gitu, bahwa sekolah tuh bisa kayak gitu karena ini udah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Pak, ini kan setelah Bapak menggeluti ini bertahun-tahun, lalu udah banyak produk dan lain-lain. Ini setelah itu dijual atau gimana? Nah, awalnya kami memang sociopreneurship, Bu. Jadi lebih banyak ke sosial. Namun di sociopreneurship itu ternyata ekonomi mengikuti lebih baik. Nah, akhirnya kami pensiun dini dari guru, terus kami membuka UMKM, Bu. Jadi kami akhirnya memasarkan produk dengan standar ekonomi dibina oleh PT Astra Honda Motor sampai Dinas Perindustrian, dan dari provinsi kami sudah memiliki NIB-nya. Jadi dulu Bapak pendidik ya? Saya guru, Bu, 33 tahun. Nah, kemudian pensiun dan akhirnya karena passionnya di bidang lingkungan, terus sampai sekarang ya menggeluti. Betul, sampai Bu. akhirnya jadi UMKM gitu ya. Ya. Jadi memang usaha bertahun-tahun itu ya, kemudian mungkin tujuannya Pak Tarno bukan soal ekonomi gitu, betul. tapi bahwa itu adalah kecintaan dia pada lingkungan, ingin orang punya kesadaran lingkungan, mengedukasi banyak orang sehingga kita bisa nyelamatin lingkungan dan memelihara lingkungan. Tapi belakangan malah semua punya nilai manfaat juga di bidang ekonomi gitu ya. Pak, jadi niatnya bukan untuk jualan, awalnya enggak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya itu jadi nilai ekonomi tadi ya Pak, jualnya emang kemana aja? Jadi kami kan ada workshop, ada pameran, ada undangan sekolah. Di sekolah itu kan setelah pembinaan biasanya Pak kami pesan pot sekian, pohon sekian. Nah, kami membuat paket-paket bertanam untuk anak sekolah, baik mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Berapa itu paket yang misalnya dari yang paling murah sampai yang paling mahal misalnya? Yang paling murah itu 20.000, Bu. Itu sudah wadah, media tanam, sama bibitnya. Itu untuk anak-anak PAUD, TK, SD. Nah, kalau untuk SMP itu nanti bisa alat mengolah sampah praktikum, itu sekitar 150 sampai 300 ada. Nah, kalau untuk mahasiswa biasanya mereka mengadakan bakti KKN ya. Nah, mereka mengadakan kegiatan di desa-desa terpencil. Nah, kami mendampingi dan mereka pesan alat-alat dari perguruan tinggi itu. Oh, sesuai kebutuhan masyarakat di situ ya? Betul, betul. Ini dulu Bapak waktu memulai pakai anggaran sendiri atau dapat donatur? Awalnya mandiri, Bu. Kami modal 77.000 awal pertama. Nah, lalu kami pasarkan itu kami dapat 350.000. Saya melihat kok banyak banget ya, saya bilang gitu. Berkali lipat. Ya. Nah, akhirnya sekarang berlanjut ya, artinya nilai sampah itu bisa dilipat gandakan sampai 50 kali, 100 kali juga bisa. Gitu. Jadi kalau sekarang sudah mandirinya tuh bahkan menghasilkan atau menguntungkan. Betul. Ya. Walau itu tadi sudah dibilang oleh Pak Tarno bukanlah tujuan ya Pak ya. Betul. Nah, sebenarnya kalau misalnya nih Pak, semua proses kan ini semua proses ini berlangsung terus, Bapak tuh sampai hari ini ngerasa puas apa enggak sih dengan apa yang didapat ya, termasuk didapat itu bukan cuma materi ya Pak, betul, tapi kepuasan ngelihat misalnya anak-anak tuh bersuka cita ketika ngerjain. Apa sebenarnya yang Bapak sudah peroleh hingga hari ini? Ya, kepuasan sebenarnya relatif, Bu, tapi ketika kami mengadakan pembinaan di sekolah ataupun di masyarakat, itu kami lalu membuat duplikasi, membuat tarno-tarno lain yang di tempat pembinaan itu menjadi mentor untuk melatih mereka. Nah, sehingga banyak kader kami yang di tempat-tempat di mana kami buat, mereka menjadi seperti saya, sehingga itu menjadi satu kepuasan tersendiri bahwa ada duplikasi
berkelanjutan, berpikir kreatif, kemudian inovatif sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Oke, menarik ya. Dan sebenarnya apa namanya, udah berapa banyak tuh Pak Tarno-Tarno lain gitu menurut Bapak kalau diperkirakan, tentu tidak dengan angka, dan dari daerah mana aja itu? Kalau sebenarnya sih kami kan online dan offline Bu, jadi seluruh Indonesia mulai dari Medan, Manado, Makassar, Aceh, kemudian Bogor, Bandung, itu hampir ada semuanya Bu. Jadi gitu. ada online juga ya? Betul. Apalagi di era sekarang ya, artinya tidak jarak dan waktu. Betul. Itu sudah tidak ada masalah sebenarnya ya? Betul, betul. Nah terakhir sebenarnya apa yang Bapak harapkan? Ya, ada kesadaran bahwa setiap orang itu diberikan talenta untuk dapat hidup sejahtera melalui kemampuan untuk melihat bahwa setiap peluang itu jika disentuh menjadikan sesuatu talenta berkembang, sehingga setiap orang bisa bersyukur atas apa yang dilakukan dan menikmati kesejahteraan, sehingga tidak tergantung kepada, katakanlah maaf, bantuan sosial secara terus-menerus. Tapi mereka dengan caranya, oh aku melihat ini jadi apa, aku melihat ini jadi apa. Makanya kalau kami kan Tarno Bu, sehingga katakan prok jadi apa, ikut Pak Tarno. Itu juga memang menjadi satu ide kreatif yang bisa dikembangkan dengan inovasi-inovasi, sehingga hal yang dipandang sebagai buangan itu justru menjadi barang yang nilainya luar biasa. Jadi menggunakan peluang ya Pak untuk Betul. mendapatkan, ini kan peluang ini yang disebutin Pak, dan ternyata juga tadi ya secara ekonomi tadi Bapak bilang bisa berkali-kali lipat ya, tidak Betul. diduga sebenarnya ketika kita berbicara tadi misalnya sampah atau barang yang sudah tidak terpakai ya. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kita nanti akan coba lihat ya beberapa proses yang dilakukan, misalnya karena ini kompos gitu, seperti apa sih tahapannya. Tentu membutuhkan tenaga dan energi ya ketika melakukan semua itu, tapi ini kita akan lihat ya. Tadi kan Bapak nyebutin nilai ekonominya, jadi ya itu yang dikerjain, kemudian nanti Anda akan dapatkan hasilnya. Oke, ya demikian wawancara ini, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke. Ini masyarakat sampai ujung semua, itu. Ya. Dan nah, itu, yang sampah kotor ini, sehingga ini nggak penuh-penuh juga. Nah, cara penggunaannya mudah sekali Bu. Nah, ini seperti ini. Nggak usah dicacah, nggak usah diaduk-aduk. Tinggal masukin. Tinggal masukin aja. Nah, itu aja selesai. Udah tutup, diemin. Selama berapa lama tuh? Ini setiap hari harus diisi Bu. Tiap hari harus diisi, Ya. disiram air nggak? Enggak. Cukup ya, Cukup. di itu aja. Nah, Di menengke wae gitu. dinengke wae. Nah, nanti Diamkan aja. per 2 minggu kita panen air sampah Bu. Ini licitnya atau apa? Ya, betul. Oh. Nah, ini 1 liter 40.000. 1 liter? Oh Nah, gitu. sekali panen kami kan per 2 minggu 60 liter Bu. Jadi 60 liter kali 1.000. 40.000 Bu. Iya, kali 40.000. Jadi 6 kali 4 24. Iya. Oh, Itu oke. baru dari Satu. airnya. Baru airnya. Nah. Dan baru dari satu. Satu- Oh, kalau ini ngumpulin sampai seliter harus dari beberapa tong juga ya? Enggak, ini Enggak. per tong ini bisa 5 liter Bu. Oh. Makanya kita panen dari sini, ini kan habis dipanen. Kita fermentasi lanjutan di sini Bu. Nah, kalau nanti air sampah ini nggak ada buihnya, sudah nggak ada busanya, itu dikemas seperti tadi, udah nggak bau, nggak meletus. Dan ini tanpa bau Bu. Gitu. Oh, oke. Ya. Terus? Nah, terus yang sampah padat nanti jadinya seperti ini. Oh ya.
Nah, jadinya Udangnya. begini sampah Oke. padat itu. Oh, ini diambil. Ya, menjadi tanah. Nah, ini kalau dicampur tanah sama sekam, lalu nanti dijadikan media tanam. Oh, ini yang ada di sini. Ya, media tanamnya kan dari galon bekas. Ini 1 galon 50.000. Oh ya. Itu ada kangkung. Iya. Ada kangkung, bayam Brasil, ada apa namanya? Di atas lebih banyak lagi, ada yang untuk diabetes. Oh, ini ya tanaman obat ya. Diabetes yang mana, Pak? Yang ini? Ini diabetes bisa, Bu. Ya. Jadi yang kita tanam itu tanaman konsumsi dan sekaligus obat. Oh, oke. Nah, kalau bungkus minyak ini kita jual 20 Oh, ini mau lewat. ribuan. Ayo lewat. Apa? Berapa? 20.000. Oh, itu yang bekas bungkus. Orang kan buang-buang. Nah, orang sini kalau habis masak kirim ke kami jadi seperti ini. Nah, Maksudnya itu Bapak beli atau mereka kasih? mereka kasih. Berarti mereka ikut ini lah ya. Yang penting kepake nih sampahku gitu ya. Iya. Nyelamatin Jadi mereka lingkungan. udah pilih, Bu, umpama ibu-ibu punya galon antar ke saya. Ada bungkus minyak antar ke saya. Jadi di sini ini sudah nggak ada plastik. Nah, kalau plastik ini plastik yang kotor saja sudah. Makanya 2 minggu nggak diangkat tukang sampah kami masih aman karena organik di sini, sampah media daur ulang sudah kita kelola. Nah, 80% sampah itu sudah terkelola di sumber. Oh, oke.